Kalian sadar gak sih Pak Jokowi itu seorang ahli strategi perang ya dalam hal kasus ijazahnya ini? Kok bisa ini dia? Dulu ketika isu ijazah Pak Jokowi digoreng habis-habisan, beliau diam. Bukan karena nggak bisa jawab, tapi karena beliau tahu ini bukan waktunya bicara. Banyak yang mengira diam itu lemah, padahal dalam dunia strategi, diam adalah jebakan paling mematikan. Bayangin kalau waktu itu Pak Jokowi langsung klarifikasi, apa yang akan terjadi? Yang kena justru cuma buzzer-buzzer kecil alias kroco-kroconya doang. Tetapi dengan sabarnya beliau ini justru membiarkan waktu bekerja dengan sempurna. Pelaku utama alias raja terakhirnya makin percaya diri, makin terbuka, makin terpanjang secara strategi. Dan sekarang setelah pensiun Pak Jokowi jalanin langkah hukum. Polisi mengumumkan bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu asli. Boom! Sekarang siapa yang panik guys? Ini bukan sekedar soal ijazah, ini soal cara berpikir seorang ahli strategi perang. Dengan cara diam, the silent power, mengamati, membiarkan musuh merasa aman, lalu ketika waktunya tepat, strike, dan tidak ada ruang lagi untuk berlari. Nah, strategi-strategi seperti ini sudah saya bahas tuntas ya di ebook Master of Influence. Kan Barreskrim mengumumkan bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Ya, kemudian Roy Suryo dan lawan-lawannya ya, yang selama ini sudah melempar framing bahwa kita tidak harus mempercayai kepolisian, tidak mempercayai pengadilan, ya kan? Itu kan agenda mereka dalam operasinya memang seperti itu. Terus sekarang mengatakan ini belum final gitu ya, dan akan kami buktikan di dalam persidangan bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu. Mereka bertanya seperti itu ya. Kalau bagi kita nih ya, emang belum final. Siapa yang bilang final? Final itu ketika kalian masuk penjara, kemudian dibawa lagi ke tingkat yang lebih tinggi, lembaga negara yang lebih tinggi lagi. Saya kira nggak perlu. Saya malah curiga ya, Roy Suryo ini bukan peneliti asli, peneliti palsu dia. Dan patut juga kita ya minta Puslapor Indonesia maupun UGM meneliti ijazah Roy Suryo juga nih. Kan dia mengaku sebagai peneliti telematika. Sementara kan ijazahnya nggak sesuai ya, pendidikan dia bukan telematika. Terus siapa yang menobatkan dia sebagai ahli telematika? Saya menuduh dia sebagai ahli telematika palsu, gitu. Jadi nggak usah juga terlalu banyak cerita lah ya, panci mana panci gitu. Kalau bicara soal soal moral gitu ya, kalau panci aja nggak punya moral, mau bicara moral yang lain lagi gimana ceritanya? Sudah memalukan seluruh dunia negara kita ini. Nama UGM jatuh gara-gara dituduh Pak Roy bahwa ini dia kong kali kong untuk menyembunyikan ijazahnya Pak Jokowi, berkolusi dengan Pak Jokowi demi karena dulu presiden, kemudian ini tadinya skripsi yang nggak ada diada-adakan dan sebagainya. Itu kan yang terjadi. Saya kemarin banyak baca YouTube yang di Amerika sana, inilah presiden Indonesia yang hebat, itu ternyata dia memalsu ijazah. Seluruh dunia tahu ini. Inilah yang saya anggap ya, ini sangat berbahaya kayak gini kalau diterus-teruskan gitu ya. Nah, kemudian kenapa kok ini jadi rame banget ini? Karena gini, di satu sisi yang menuduh itu ijazah palsu itu menggunakan alat-alat bukti yang pakai teorinya para penuduh itu. Teori yang dikuasai oleh para penuduh itu adalah teori scientific, apa istilahnya digital dan sebagainya. Sehingga dia ingin membuktikan bahwa ijazah ini palsu itu harus pakai metodenya yang dipakai oleh pihak sini. Sementara yang pihak yang pro dengan Pak Jokowi atau simpatik atau dan sebagainya itu menggunakan alat bukti yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Gitu. Jadi teori pembuktiannya ya pasti nggak sama. Teori pasti sana tadi mengatakan gini, sekian persen dan sebagainya. Betul itu teori itu. Kalau untuk penelitian silakan, betul itu. Untuk meneliti sesuatu yang hasil apa tidak itu betul. Cuman Bapak harus tahu Pak, kalau di dalam hukum itu Pak, materi yang diteliti itu ya, itu harus dibuktikan keabsahannya, dapatnya dari mana, kemudian apa benar-benar ini yang itu bukan rekayasa gitu. Makanya tadi ya, makanya di dalam hukum itu kan siapa yang menuduh, you harus buktikan kan. Nah, terus kemudian tadi kalau debat gitu tadi ya, ini kalau kemudian di penyelidikan itu tadi ya, penyelidikan tuh. Ini karena saya bicara yang satunya pakai prosedur hukum ya, jadi intinya dari Pak Jokowi itu pro yang Jokowi itu mengendaki sesuai prosedur hukum, yang dari sana pakai teorinya sendiri dan orang lain harus percaya dengan itu kan gitu. Itu yang terjadi gitu. Sehingga semua tadi diuraikan ya, bukti panjang lebar gini, ini sampai skripsinya ini
ada apa tidak. Tapi kan di belakang itu ada asumsi. Tuh, kalau Pak Inu pembohong, dulu berarti Pak Jokowi pembohong, pasti ijazahnya pembohong. Kayak gitu kan ada membahas. Yang kedua, ada juga ajakan-ajakan tidak percaya pada aparat yang ada. Misalnya putusan hukum yang ada di Jogja di sana itu didalilkan bahwa katanya itu masa nggak jelas hukumnya apa ijazahnya palsu kok kemudian itu kan kriminalisasi daripada anak bangsa yang ini kayak gitu loh. Itu berbahaya sekali Pak menurut saya gitu ya. Saya mencermati 1 jam ini. Ya, terjadi perdebatan yang luar biasa. Saya mungkin mau jawab dulu langsung ya. Silakan. Benar bahwa memang kita akan sampaikan ketika memang pihak pengadilan memintanya untuk disampaikan, ya. Namun saya ingin meluruskan beberapa hal di sini. Tadi sudah dijelaskan juga dengan Pak Susno dengan sangat baik, ya, runtut, bahwa ini kita mempersoalkan apa sekarang ini malam ini. Karena laporan pengaduan yang disampaikan, si pengadu dipanggil, gak datang 2 kali. Kita mau ngomongin apa ini? Gitu loh. Pengadu itu siapa? Bang Egy Sujana? Iya. Oke. Kan sampai kita lihat tuh pada waktu komisi pers yang dilakukan oleh Bareskrim. Ada suatu pengaduan, pengadunya dikonfirmasi tidak hadir. Selesai sudah sebenarnya. Nggak perlu itu pengecekan-pengecekan. Nggak perlu sama sekali. Saya melihat kita sini berbicara semua, kita sedang mempermainkan hukum. Saya bisa bilang demikian. Bayangkan kita melaporkan sesuatu, kita nggak hadir dipanggil. Gimana ceritanya? Bagaimana pertanggungjawabannya? Makanya dilaporkan salah satunya Bu Egy Sujana. Iya. Oke. Bagaimana ceritanya ada pengaduan, pengadunya dipanggil nggak datang? Itu selesai sudah, nggak usah kita panjang-panjang di sini. Tapi kan ada satu lagi Bung Rizal Fadilah, TPU. Apapun kita dengarkan dengan seksama pemaparan daripada Bareskrim bahwa seseorang melakukan pengaduan, menandatangani aduannya tidak hadir, selesai. Tetapi saya melihat Bareskrim Mabes Polri, kita harus mengapresiasi melakukan rangkaian tadi yang disampaikan oleh Pak Susno. Itu rangkaian. Masalah ada salah 1, salah 2 dan berapapun yang mungkin kurang pas dengan hati kita. Jadi begini, saya mau kasih tahu teman-teman semua sini bahwa ketika ada suatu pertandingan pasti kan ada aturan main. Ketika aturan main itu kita yang pengen kita menang, selesai ngapain kita tanding? Kita masuk kemarin waktu saat lalu saya bilang masuk ring. Ada pertandingan tinju di ring. Tiba-tiba orang keluar ring. Udah ada tuh wasitnya semua, sudah ada penantang dan ada yang ditantang. Sudah ada audiensnya semua. Tiba-tiba dia keluar ring. Kan selesai sebenarnya. Nggak usah dibahas. Artinya sampai sekarang, tadi beliau sampaikan, saya penggugat UGM, saya pengen tahu bla 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 bla. Tidak ada yang menjamin ini selesai kalau ditunjukin. Tidak ada yang menjamin kalau Tidak ada yang menjamin kalau ini saya kan diminta ditunjukin semua orang bilang tunjukin. Tadi pemirsa juga mungkin tunjukin nih. Saya tanya dengan Mas Roy. Kalau ditunjukin bagaimana? Bagus, minimal masyarakat bisa mengerti. Bukan, saya pengen tanya. Ini kan ada yang minta, Ya. ada yang minta banyak orang minta Ya. tunjukin. Bagaimana kalau ditunjukin? Bagus, dan kemudian izinkanlah karena itu milik publik ya, karena itu milik pejabat publik dulunya. Kita menggunakan hak untuk kemudian kita ikut menguji karena Berhenti nggak untuk mengatakan jika ditunjukin bahwa itu asli? ya setelah hasil tes nanti benar apa enggak? Pertanyaannya sederhana. Ya. Ketika ditunjukin, Betul. kita berhenti nggak? Kalau itu hasilnya asli ya asli Allah Bukan berhenti, itu tapi kalau pertanyaan enggak saya. Mau asli nggak asli ditunjukin berhenti nggak? Minta untuk ditunjukin. tergantung hasilnya itu asli atau enggak. Ini itu. Ini Oh, masyarakat iyalah. bisa lihat bahwa seseorang yang minta ditunjukin pun pasti ada kalau. Tadi kalau Pak Rismon mungkin kalau juga. Jadi saya kasih tahu ya. Kalau gimana kita mau tunjukin? Gak selesai juga. Cuma ini, apa yang disampaikan Bung Roy, saya harus sampaikan kalau asli selesai. Clear, selesai. Tapi kalau Nah, ada saya mau yang konfirmasi janggal, dulu. Saya mau maka konfirmasi dulu. Akan dipermasalahkan. Saya mau konfirmasi dulu. Oke, silakan. Ya. Saya melihat beberapa kali dalam beberapa kesempatan itu asli. Asli Ya, asli fisik ijazah. Oh iya, oke. Saya pengen kasih tahu, saya pengen tanya. Ya, kalau Bapak ditunjukin- ahli forensik. Bukan soal itu. Nah, saya sudah nggak bisa memastikan asli atau Mas enggak kan. Roy, Gini Mas Roy, apa yang Mas Roy sampaikan, apa yang Pak Rismon sampaikan itu nol. Kenapa saya bilang nol? Karena bukan di ruang sesungguhnya pembuktian. Oke, makanya kita bawa ke ruang Ya, pembuktian, sesungguhnya. Pak. Kita bawa ke ruang Ini kita pembuktian. ngobrol sekian bulan nih, bullshit semua. Nol. Karena nggak ada. Karena kalau pembuktian harus ada tata caranya, seperti itu. Ruang hukum. Kita nih sekarang mengeksaminasi seseorang dan makanya Bapak menduga dia difitnah dan dicemarkan nama baiknya. Oleh karena itu dilaporkan. Karena sudah kita sampaikan terbuka, jangan, hentikan, jangan, masih terus. Gini, Prof. Firman. Saya kasih tahu sebentar dulu. Saya Oke, jelasin habis dulu. ini saya ya. Bukan, saya sedang meminta konfirmasi sama Mas Roy. Ya. Kalau ditunjukin ijazah aslinya bagaimana? Justru itu kalau tunjukin ijazah aslinya kita cek. Berhenti nggak?
tergantung itu asli apa enggak. Kalau enggak asli ya enggak mungkin kita berhenti. Karena sudah diperiksa sama Bareskrim disampaikan Ya asli. hasil ujinya Bareskrim seperti itu. Kita menggunakan Kita cek. hukum negara Republik Indonesia. Intinya gini, Kita diminta ke memiliki pengadilan aja juga enggak kedaulatan. ditampilkan. Tapi sebenarnya gini Pak, Gitu. saya harus tanya ke Prof. Firman. Adakah, saya nggak tahu karena apakah ada komunikasi ke Pak Jokowi. Apakah Pak Jokowi satu waktu akan menunjukkan itu karena yakin ini asli, ini sah, nggak ada masalah. Silakan diuji oleh siapapun misalnya. Pertanyaannya, jika ditunjukin bagaimana? Ini jadi debat kursi. Saya Bukan. ketika ada Berhenti itu, enggak? Saya tunjuk ini. kalau asli dan Terserah sah, mau nggak apa-apa. dieksaminasi, mau dia apa? Saya jawab. Ya, silakan. Tadi jika ditunjuk. Iya. Boleh Jika, saya sambung ya? Iya, silakan. Di depan ahli-ahli Silahkan. independen. Ayo. Berhenti. Ya. Oke, kita saksikan ya. Di depan ahli-ahli iya. independen. Oke. Oke, kita Artinya pegang, kita kita akan kunci ya. saksikan. Kita kunci. Nanti Jadi kita akan ada bertanya. dari kami, Terima kasih. ada dari Pak Firman, Iya. terus ada yang Ini menarik dari nih. independen. Iya, iya, iya. Artinya akan ada rencana Iya, itu. jika kita akan hadirkan di pengadilan, minta pengadilan untuk mengeksaminasi. Menguji. Iya dong. Oke. Jadi jangan sampai kita sudah melihat kalau dikasih pun Ya. tidak akan selesai. Karena kita dalam suatu Saya tahu alasannya. Satu, karena obsesi mendapatkan 16 miliar gagal. Satu. Jadi mereka ini ya bukan sebenar-benarnya sedang memburu apa yang mereka sebut kejujuran, kebenaran, keadilan. Tidak. Melainkan sayembara 16 miliar yang konon dikeluarkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai PDI Perjuangan. Itulah sebenar-benarnya yang mereka kejar, mereka buru dengan begitu nafsunya. Itu alasan pertama ya. Alasan kedua, kenapa mukanya Roy Suryo itu kelihatan ngeheng, blank, kosong. Kenapa? Karena sudah pasti konsekuensi hukum menanti. Ada yang menarik di sini. Kenapa Bapak Jokowi baru merespon, baru mengambil sikap yang serius untuk menindaklanjuti persoalan fitnah terkait ijazahnya? Kenapa? Kenapa nggak dari dulu-dulu? Kenapa Bapak Jokowi baru sekarang-sekarang, baru belakangan ini bersikap dengan serius? Ada yang mengatakan bahwa Bapak Jokowi sengaja menyembunyikan keaslian ijazahnya, Rocky Gerung, ya. Bapak Jokowi sengaja menutupi atau menyembunyikan keaslian ijazahnya untuk supaya dia itu terus menjadi perbincangan publik, begitu. Apa iya seperti itu? Ya weslah, terserah Rocky Gerung, ya kan. Selama ini juga kan kita terserah suka-sukanya Rocky Gerung saja lah dia mau mengatakan apa begitu. Nggak terlalu penting juga gitu kan. Nah, jadi menurut Rocky Gerung, selama ini Bapak Jokowi sengaja membiarkan kisruh terkait dugaan segelintir orang menyangkut ijazahnya itu agar supaya nama Insinyur Haji Joko Widodo terus menjadi bahan perbincangan publik, terus menjadi bahan berita begitu. Nah, tetapi ada juga analisa yang menurut saya itu lebih masuk akal gitu, lebih dapat diterima oleh logika yang sehat. Apa itu? Bahwa selama ini Bapak Jokowi itu diam untuk supaya dalang sesungguhnya daripada isu ijazahnya itu keluar, menunjukkan dirinya agar dilihat dan diketahui oleh rakyat. Nah, saat ini Bapak Jokowi menunjukkan sikap serius untuk menindaklanjuti segala isu fitnah terkait ijazahnya, karena sang dalang sejati, sang dalang sesungguhnya itu sudah keluar, sudah menunjukkan dirinya. Siapakah dia? Mari kita melihat kepada sayembara 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada komentar nih teman-teman. Roy Suryo resmi ditahan. Amin. Paling kenceng kabarin kalau biru. Amin, Allahumma amin. Ya Allah, alhamdulillah akhirnya kebenaran di pihak Bapak Jokowi, karena Bapak Jokowi itu orang baik, orang jujur, orang yang paling sabar. Difitnah diam, dicaci diam, diolok-olok diam, tapi sekarang Allah sudah menunjukkan siapa yang benar dan siapa yang salah dan siapa yang suka memfitnah-fitnah. Amin, Allahumma amin. Hidup kebenaran, hidup kebenaran, hidup Bapak Jokowi. Allahu Akbar. Yang memfitnah ijazah Bapak Jokowi katanya palsu, ini saya kasih saran yang terbaik. Sebentar lagi Anda, saya yakin, seyakin-yakinnya Anda pasti akan dipidana. Menurut saya Anda saat ini ngumpul dengan keluarga, anak, cucu di rumah aja, makan yang enak-enak, karena sebentar lagi Anda pasti masuk bui. Ada yang punya keyakinan katanya 1.000.000% ijazah Bapak Jokowi palsu.
saya punya keyakinan juga karena saya orang waras. 1 triliun persen Anda akan masuk bui. Oke. Laporan perkara ijazah palsu Bapak Jokowi di stop dan Pak Joko Widodo mempidanakan Roy Suryo. Yang lebih lucunya lagi, Roy Suryo ini mengajari Puslap 4 Polri. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Aku mau tanya deh, Roy Suryo itu masih jadi pakar telematika kan? Bukan jadi pakar forensik kan? Apa gua salah? Coba dengerin dulu videonya Roy Suryo yang satu ini. Mabes Polri itu lebih transparan, lebih salah satu contoh saja. Misalnya menyelidiki 1 lembar gitu ya. Entah itu dikatakan lembar deskripsi atau ijazah. Kemudian katanya diraba. Kemudian diraba, tintanya itu katanya dari mesin cetak tekan gitu ya, press gitu. Terus kemudian dirasakan. Jadi ini hasilnya bukan hasil laboratorium tapi hasil perasaan, Mbak. Baris Krim itu sudah mempunyai laborat yang sangat bagus, tidak kalah dengan Amerika gitu. Pada kesempatan ini saya katakan bahwa negara lain banyak belajar dari Indonesia. Kita punya laborat yang bagus dan punya sekolah penyidik yang bagus yang berada di Semarang yang namanya GCLEC. Itu diikuti berapa ratus negara yang belajar di Indonesia. Ini kayaknya gue ketinggalan informasi deh guys. Kayaknya Roy Suryo ini udah bukan pakar telematika lagi, tapi udah jadi ahli forensik deh. Udah beralih profesi gitu kayaknya ya. Tapi gimana sih nih Roy Suryo ini sebenarnya siapa sih dia? Bisa-bisanya dia ngajarin tim forensik Polri gitu loh. Dia tahu gak sih kalau forensik itu salah satu bagian pemeriksaannya itu juga bisa dengan indera peraba. Walaupun bukan metode utama untuk pemeriksaan ya, indera peraba itu bukan metode utama pemeriksaan forensik. Tapi pemeriksaan forensik itu juga melalui indera peraba. Dalam identifikasi benda, kain, kertas, bagian tubuh, sentuhan itu bisa dipakai untuk mengidentifikasi walaupun tidak sepenuhnya. Karena indera peraba itu bisa menentukan tekstur dan bentuk. Tapi memang kalau memeriksa forensik dengan indera peraba itu harus hati-hati karena takut mengkontaminasi barang bukti atau menghancurkan barang bukti. Indera peraba itu bisa digunakan sebagai bantuan awal tapi bukan metode utama. Penyelidikan atau pemeriksaan resmi tim forensik itu juga dibutuhkan alat bukti ilmiah dan objektif. Roy Suryo ini kan katanya pintar ya, masa sih dia nggak tahu kalau uji laboratorium itu ada berbagai macam metode, ada berbagai macam cara. Jadi bukan mentang-mentang tiba-tiba alat buktinya dipegang atau apa terus tiba-tiba berdasarkan perasaan hasilnya, ya bukan begitu. Terus kalau begitu huruf braille yang dipakai untuk huruf braille itu kan diraba gitu ya, berarti nggak akurat ya kan? Nggak juga, gimana sih? Udahlah kata gue ini mah menurut Roy Suryo kagak ada metode yang benar kecuali metodenya dia sendiri. Hati kalau udah terbungkus rasa iri, dengki, dendam, benci, biar benar sekalipun akan tetap menjadi salah. Kadang-kadang ini orang lucu juga nih buat jadi bahan lawakan di tongkrongan gitu, lucu gitu. Gue kalau ngikutin pola pikirnya Roy Suryo ya, lama-lama gue yang stres. Tapi nggak apa-apa, gue pikir Roy Suryo ini memiliki rasa percaya diri yang sangat tinggi. Tapi ingat Pak Roy, segala hal yang berlebihan itu sifatnya tidak baik. Obsesi terhadap sesuatu itu bagus Pak, tapi kalau berlebihan itu tidak baik. Kalau Bapak mau menguji metode Bapak sendiri sesuai dengan keahlian Bapak, ya silakan Bapak uji dengan metode telematika yang Bapak miliki untuk menguji keaslian atau kepalsuan ijazah Pak Jokowi. Jangan acak-acak komentarin Puslap 4 Polri gitu loh. Jangan meragukan tim forensik. Gak boleh inilah, harus komprehensif, transparan dan segala macam. Pak, itu mereka tuh udah punya metodenya sendiri Pak. Saya yakin telematika sama forensik itu dua profesi yang berbeda gitu. Punya uji cobanya masing-masing, punya statistikanya masing-masing, punya laboratoriumnya masing-masing, metode, cara apapun itu beda Pak, telematika sama forensik. Secara nggak langsung ya si Pak Roy Suryo ini nih sudah merendahkan kapabilitas Baris Krim Polri, sudah merendahkan kapabilitas cyber Polri kita, tim forensik Indonesia gitu. Kayak apa sih? Ini orang nyari apa sih? Sebegitu obsesnya sama ijazah palsu seseorang, itu obses banget sama ijazah orang. Rekan-rekan, kita masih lanjut mengikuti riuh rendahnya keberisikan di ranah sosial, khususnya setelah Pak Jokowi mengambil jalan hukum atas tuduhan ijazah palsunya itu. Nah ini kan seperti saya sampaikan minggu lalu, ini orang-orang ini kalau nggak diadukan berisik, sekarang setelah diadukan meringik-ringik gitu kan, sampai respon pun datang ke rumah Rizik. Kita sudah bisa menebak nanti pada akhirnya ya krik-krik gitu. Kita
kita case close masalah itu, karena kalau enggak kita nanti terus ikut ketularan dungunya juga gitu, karena itu tidak perlu ditanggapi terlalu serius, walaupun memang sebenarnya ada muatan-muatan khusus di dalam keributan itu yang kita akan bahas berikut ini. Nah, kita fokus apapun keributan yang terjadi itu sebenarnya ada masing-masing bobotnya. Jadi kalau kita lihat, karena memang ada bobot proksi yang kita bisa amati itu. Proksi itu kan ada dua, yang internasional kita tahu sekarang dan sampai sekarang, dari dulu dia dimainkan Amerika yang lebih dominan itu kan gitu. Karena mereka niatnya memang mau menguasai dunia, kalau tidak kan tidak perlu mereka punya 800 pangkalan militer di seluruh dunia. Nah, mereka ini dari dulu ya seperti Jazirah Arab dipecah belah, ada Gaddafi, Saddam Hussein digantung itu ya karena mereka mau menguasai minyak dan sebagainya. Sekarang ini di depan mata ada Ukraina masih berperang dengan Rusia, terus yang masih seger pagi pun masih tembak-tembakan antara India dan Pakistan. Nah, kita saja pun minggu lalu sudah diganggu gitu kan. Konon ada pesawat siluman masuk di atas blok Masela, kemudian dihalau oleh Angkatan Udara Republik Indonesia. Gitu. Kita tahu juga bagaimana Australia juga ikut campur di Papua, karena mereka pikir akan bisa mengambil seperti dulu zamannya Timur Timur. Nah, itu urusan internasional yang saya pikir nanti domainnya itu domain intel negara kita yang bisa mengikuti spionase dan sebagainya, yang mereka juga bisa menangani itu dengan segala macam skill yang mereka punyai. Kita melihat apa yang terjadi proksi lokalnya gitu. Nah, kalau kita lihat dari kampanye Pilpres kemarin itu kan kita sudah dengar bahwa ada salah satu utusan dari partai tertentu yang ketemu pengusaha-pengusaha Amerika di salah satu negara Arab, yang mereka deal-dealan akan meminta bantuan untuk memenangkan salah satu capres. Kalau menang itu nanti hilirisasi akan di stop, IKN juga akan di stop. Itu sudah kemana-mana suaranya, dan kita tahu itu siapa gitu. Nah, inilah yang kita katakan bahwa kita diuntungkan dengan ramainya medsos saat ini. Nah, berikutnya apa? Proksi-proksi lokal itu ya, termasuk ijazah palsu itu, saya pikir ada buatan itu. Karena itu kan dihembuskan sejak Pak Jokowi berpisah dengan PDIP, kan ributnya itu kan terus menerus. Mungkin sebulan terakhir aja tidak ada gempuran-gempuran lagi. Kalau tidak kan ya pengkhianat konstitusi segala macam. Ini sebenarnya yang lebih mendalam itu adalah soal ketakutan mereka terhadap marwah Jokowi itu. Sampai sekarang saja rakyat yang hadir di rumah Jokowi itu ya dibilang settingan gitu, karena mereka takut. Karena menurut kawan-kawan yang ahli di bidang itu, marwah itu sebenarnya lebih besar dari sebuah jabatan. Event itu jabatan presiden. Karena kalau marwahnya sudah begitu dalam, membekas sebuah kebaikan di hati masyarakat, itu akan bisa memayungi pergerakan apapun. Dan itu yang mereka tidak maui. Karena apa? Karena Gibran itu ada di sana, hadir bersama Pak Prabowo. Maka dia dianggap bisa meneruskan cita-cita luhur dari Pak Jokowi, menjadikan Indonesia sebuah negara maju yang fondasinya sudah diletakkan oleh Pak Jokowi. Jadi VIE itu kan jelas gitu, visi Indonesia emas itu sudah jelas, itu yang mau dirontokkan mereka. Nah, proksi-proksi yang lain ya kita lihat dari keseharian kita. Kemarin mohon maaf, termasuk perkumpulan purnawirawan yang kloter awal, saya katakan itu kloter 1,
karena di kloter 2 itu ada Pak Wiranto, ada Pak Khairuddin dan Pak Agung Gumelar yang mendukung pemerintah. Sementara kloter 1 itu mereka yang mencalonkan Anies mungkin ya untuk menggantikan Gibran, karena Mas Gibran mau diminta diganti, dan mereka membuat 8 usulan itu yang isinya itu ya nyeleneh-nyeleneh, termasuk di dalamnya itu yang sudah kita bahas, pemulangan tenaga asing Cina dan sebagainya. Itu kan sudah kelihatan kemana arahnya. Nah, proksi yang lain saya pikir ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang sekarang juga masih simpang siur, karena di dalamnya itu ada penggiringan opini yang membenturkan dengan niat Pak Prabowo untuk memberantas korupsi. Karena apa? Di dalamnya itu kan tercantum di pasal 9 kalau tidak salah, bahwa direksi dan pejabat BUMN itu tidak lagi sebagai penyelenggara negara. Jadi intinya tidak boleh dicopot oleh KPK begitu. Ini juga sudah dihembuskan soal Danantara yang tidak bisa diaudit BPS dan KPK. Nah, ini sebenarnya menjadi kontraproduktif dan bisa dibenturkan dengan rencana besar Pak Prabowo untuk memberantas korupsi itu. Walaupun sampai hari ini undang-undang perampasan aset itu tidak bisa atau belum dirilis. Nah, tadi lebih juga mengganggu karena Pak Yusril mengatakan itu tidak urgent gitu. Nah, gimana tidak urgent? Wong itu janjinya Pak Prabowo gitu, dan itu salah satu alat yang dianggap bisa efektif. Besok ini juga kan kawan-kawan katanya mau menggeruduk DPR untuk meminta undang-undang itu disahkan. Ini jangan sampai timbul kekacauan di ranah sosial, sehingga nanti terjadi benturan-benturan. Ini membuat kita menjadi lemah sendiri gitu. Nah, pemberantasan korupsi khususnya salah satu program yang dicanangkan oleh Pak Prabowo ini sebenarnya tidak harus sesegera mungkin bisa diatasi, karena memang cukup luas Indonesia ini dan cukup lama kita mengalami hal-hal ini yang kita anggap sudah sebagai budaya baru. Orang korupsi sudah tidak punya rasa malu, kalau nggak korupsi dibilang ketinggalan zaman. Jadi itu sudah menjadi terbiasa gitu. Padahal ini adalah perbuatan tercela dan menyakiti hati rakyat Indonesia. Satu saja diambil sebenarnya di Pertamina itu, saya menghitung-hitung sebenarnya kalau mau diberantas itu sumber yang paling besar itu di Pertamina. Karena apa? Gampang saja, penjualan BBM di Pertamina itu tahun 2024 itu 800 miliar liter. Ya. Kita bandingkan dengan Malaysia sebagai benchmark ya. Malaysia itu menjual 280 miliar liter. Nah, kita 800 miliar itu 65%-nya itu adalah Pertamax. Kalau di sana, di Malaysia itu kita anggap semuanya Pertamax karena RON-nya sudah 95, sementara RON Pertamax di sini itu 92, RON Pertalite-nya 90. Kita nggak usah ngitung RON-nya saja ya, ngitung harga jual Malaysia yang 7.600 dibanding kita 12.500, lebih mahal 64%. Untungnya mereka 1.000 per liter. Kalau kita untung 1.000 plus 64 itu artinya 1.800 sekian. Jadi kalau sama-sama jual literingnya kita hitung, berarti kan liter yang kita jual di Pertamax itu kan sama dengan 520 miliar liter. Ditambah 64% harga jual yang mahal itu, untungnya itu menjadi 822 triliun. Ditambah diesel dan Pertalite kita anggap jadi satu, itu totalnya bisa 1.220 triliun saya hitung. Ya. Jadi kalau kita kalkulasi itu jelas-jelas jomplang. Jadi Malaysia bisa menjual 280 miliar liter, untungnya 280 triliun.
Sementara kita di tahun yang sama menjual 800 miliar liter, untungnya cuma 74 triliun. Jadi kalau ini kita berantas di situ, dipotong subsidi dan sebagainya, masih ada 1.000 triliunan. Jadi Pak Prabowo nggak usah cari kemana-mana, cari di Pertamina saja diamankan. Itu sudah bisa membiayai MBG, bisa membiayai sekolah, bisa membiayai macam-macam. Termasuk saya pikir membiayai partai. Idenya saya itu adalah partai ini daripada pura-pura bagus tapi nyolong gitu kan. Karena BUMN dan sebagainya itu kan sebagai samudera tempat di mana koruptor berenang. Jadi partai itu dibiayain aja oleh APBN gitu kan. Difusikan jadi satu, mereka yang sekian partai, 12 partai atau berapa itu jadi 3 saja, Gerindra, PDIP dan Golkar menjadi partai Indo gitu kan. Semuanya masuk ke situ. Nah, mau seperti apa yang mau digaji anggotanya itu? Satu kabupaten 1.000, satu provinsi 1.000, ya 38.000 per partai. Itu kita gaji 5 juta, saya hitung-hitung nggak habis 7 triliun satu tahun. Jadi kalau dikasih 20 triliun, itu sudah turah-turah buat mereka. Tapi dengan catatan kalau korupsi ditembak kepalanya gitu. Karena sudah digaji oleh APBN kan gitu. Itu salah satu hitungan kasar yang saya pikir menjadi kalkulasi yang sangat gampang dipahami. Nah, jadi kita tidak kisruh ribut ke sana sini lagi gitu. Sementara kita masih punya program besar-besar yang dicanangkan Pak Prabowo ke depan ini, karena dia adalah sebagai penerus program Pak Jokowi. Ini juga gangguannya pasti akan besar, karena apa? Tidak sedikit orang yang tidak suka kepada program ini semua. Ya, jadi saya pikir kita harus waspada, kita harus berhati-hati, kita harus berpikir sehat bersama untuk kesehatan Indonesia. Ya, saya pikir sekali lagi kita terus akan mengawal ini. Kita akan mengkritisi, kita akan memberi masukan kepada pemerintah, sekaligus kita pendukung pemerintah. Demikian obrolan kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Pak Jokowi, tukang kayu, bisa tadi presiden. Ya sudah, apa lamen ribut lah. Ijazah palsu, apa ijazah kok takono saiki, kok kabien. Wis rampung kok takono ijazah palsu, golek perkara ae. Lha iki kan penggawean luweh. Wong wis rampung. Nek kowe ngerti ku palsu takono ket biyen ket dadi wali kota. Takono ket biyen ket dadi gubernur Jawa, gubernur Jakarta. Takono sadurunge dadi presiden. Palsu tidak palsu bukan urusan presiden, urusan KPU. Lah apa sampean ribut? Ayo, wani nek wis ra kuwasa. Pas isih kuwasa rawani dasar. Biyen sik dadi presiden gak wani, begitu saiki wis gak dadi presiden gayane kaya wani rapatek mutu blas. Ngono. Saiki Pak Prabowo takokno ijazahe nek wani. Ayo takokno. Ayo takokno. Engko nang wis Pak Prabowo wis ra ono terus kok takokno. Pak Prabowo wis rampung lagi kok takokno. Ngono. Kalau berani sekarang tanya ayo. Ijazahnya Pak Prabowo tanya. Ijazah Pak Jokowi baru sekarang ditanyakan. Dulu kenapa nggak kamu tanya? Wong anune ya jelas di penjara Nur Sugi karo Bambang Sopo itu. Ya di penjara 6 tahun. Artinya apa? Putusan sudah legal oleh negara. Wis rampung. Lu ngono. Mikir liyane. Kalau kamu pengen jadi presiden, ijazahmu aja palsu. Golek bolo sing akeh. Kamu bilang, ini oligarki. Kamu pengen jadi golek oligarki sing nyangoni kowe. Aja alok-alok wong liya. Pengen dadi bupati, ya golek dhuwit. Ngono. Pak wakil bupati ra ndek dhuwit, ya golek bolo sing bolone ndek dhuwit. Ya dadi. Ya nggih. Mas Lindra ndek dhuwit, Pak wakil ya dadi. Coba melu liyane sing ra ndek dhuwit, ya kalah sampeyan. Lha wong ngerti, sesuk Pak Wo ngono, dadi wakil bupati. Golek bolos sing dadi.
Lho yang kene nah mosok bupati kok kere saeman ya. Ngono lho lan Pak Deddy Mulyadi kendel wong dadi gubernur. Sampeyan pengen iso kendel ngono dadi ya gubernur. Tentara ngeten iki ya mesti rawani. Pedhok komandane ya ora mungkin wani. Kapan wani nek dadi komandan? Mau tak dongano dadi komandan. Lha ngene padha masih Pak polisi ngene iki wedi karo komandane. Kapan wani? Ya sesuk wis dadi komandan. Ngono. Banser, ya tetep wedi karo kiyaine. Banser pengen wani, ya wis dadi kiai ngono deh. Lha ya donya iki ngoten niku, mulane kita langsung. Lho, bebas di sini Indonesia ini. Laki-laki mau jadi pemimpin silakan, perempuan jadi pemimpin silakan. Yang penting prosedur di kelompok-kelompok ini disepakati oleh lembaga negara yang mengatur musyawarah. Makanya kita ini lembaganya namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kurang Islam apa niku? Dewan Perwakilan Rakyat, Diwanun bahasa Arab, Al-Wakil bahasa Arab, Rakyat bahasa Arab. Kurang Islam apa? Nah itu maka teritori para wali ini membuktikan bahwa ini perjuangan para wali dulu, maka kemudian daerah itu disebut wilayah sebab wali itu punya wilayah itu yang akhirnya jadi NKRI. Maka NKRI berbeda dengan konsep yang lain. Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara. Kita puluhan suku bangsa agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Niku bedane. Saiki kene ngrasakno begitu Islam ditandur sampai tingkat membentuk negara. Lha kok ana sing anyar teko khilafah ya ora iso no. Lha kowe ngomong khilafah tuh daerahmu ndi? Apa njaluk daerah ndi? Njaluk pulau tuku wae. Nek iso tuku ora iso tuku meneng. Ya, lho ini makanya koyo khilafah ngoten niku mlebu Mesir. Ora melu perang arep njaluk wilayah, itu keplaki karo wong Mesir. Afghanistan dileponi, ya perang dikeplaki karo wong Afghanistan. Neng kene tempiling polisi karo tentara, kiai ndongani, plano. Itu kasih jenengan maka penjenengan nggak boleh lemah, harus kuat. Jangan sampai kalah. Negara tidak boleh kalah karena kalau negara kalah korbannya lebih banyak. Makanya NKRI harga mati. Karena kalau NKRI-nya yang rusak, rakyatnya yang mati. Kenapa kita dulu bisa dihabisi Belanda? Karena kita tidak punya negara. Kenapa sekarang negara lain nggak bisa macam-macam? Karena kita punya negara. Kenapa Filistin diajar sama Israel? Karena Filistin tidak bersatu. Loh, ini penting membangun negara. Karena sekarang perlindungannya semua ada pada negara. Jadi cita-cita membentuk negara itu cita-cita semenjak zaman para wali. Maka begitu jadi daerahnya disebut wilayah. Karena negara dengan konsep wilayah maka landasannya Pancasila itu satu ketuhanan. Kamu jangan ganggu otoritas Tuhan. Tertinggi tetap Tuhan. Wis gak iso macam-macam ini Gusti Allah nomor 1. Setelah urusan Tuhan baru urusan manusia. Karena circle dunia itu ada pada manusia. Dunia bergerak ya krono menungso, warung ya krono menungso, dalan raya krono menungso. Tapi menungso ra iso urip dhewe nek ora persatuan. Manusia harus bersatu dengan yang lain, nggak bisa hidup sendiri. Ayo katok wong liya sing gawekno. Tentara, polisi, banser iku padha klambine. Sing bedakno namung tulisane tok. Nah, kenapa ada tulisan yang berbeda? Karena Cina bikin mesin bordir mereknya Butterfly. Era mesin bordirnya nganggo areng ya bar tumbah hilang. Tapi kenapa walaupun bintangmu banyak, luwe akeh timbangane tentara, songo sampean, kok tetep kalah sampean karo tentara sing bintangi siji? Soalnya bintangnya negara itu bintang pemberian negara, nek nggonmu iku bintang swasta.
Jadi mangkane ya wong songo ya angel aturane wong songo. Rapat jam apa? Baris jam 3 ya tekone jam 4. Tentara ya tertib. Nah ini makanya persatuan nggak bisa lah. Persatuan itu tidak pernah terjadi kalau tidak ada kesetaraan. Persatuan terjadi kalau semua orang setara saling menghargai, maka landasan persatuan adalah kerakyatan. Sikap hidup saling menghargai, berbeda-beda tapi saling tanggung jawab. Tapi hidup saling menghargai itu nggak mudah, butuh hati yang luas, butuh hati sing jembar, butuh hati yang penuh nilai ketuhanan. Hati itu adalah hati yang penuh hikmah. Maka kerakyatan hanya bisa dipimpin oleh hikmah, hati yang penuh nilai ketuhanan. Itu pun butuh kebijaksanaan. Sampai penuh hikmah mimpin harus ada kebijaksanaan, Pak Wakil Bupati. Panjenengan aslinya kampungnya pundi? Pundi? Tuban ibu kota nih bojo. Lah panjenengan ku nek dadi pemimpin ya bijaksana, ojo bijak sini. Nek sampean ngurusi mek kuthane tok iku bijak sini jenenge. Ya ket mulai merak-urak sampai Widang sampai Palang sampean ngurusi nek sampean ngurusi kutha tok iku bijak sini jenenge. Dadi gubernur asale Surabaya, Jawa Timur, kok sing diurusi Surabaya tok iku bijak sini. Ya Tuban ya diurus, presiden asale Jakarta, Jawa ya kudu ngurus irian nek gak ngono ya bijak sini. Itu pun butuh permusyawaratan, gak boleh hidup dengan semena-mena memutuskan sendiri. Legislatif, yudikatif harus diajak berbicara. Kalau biar untuk efektif harus ada perwakilan, baru akan tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iki kabeh perjuangan tidak serta-merta hari ini. Sing mati piro memperjuangkan bendera siji, sing mati jutaan orang di Surabaya. Mangkano saiki aja ditelok merah putih sing harga 50.000. Lihatlah tegaknya merah putih, itu adalah perang Surabaya. Sampai Nahdlatul Ulama para kiai ngetokno resolusi jihad. Bung Tomo menyerukan perang Sabil. Itu demi apa? Tegaknya merah putih.